Halo semuanya, balik lagi di headline liputan6.com tanggal 24 November 2021 bersama saya Ratu Surya Sumirat yang kali ini akan membahas tentang munculnya penolakan terkait penerapan PPKM level 3 Nataru. Kurang sosialisasi? Simak penjelasan berikut. Rencana pemerintah yang akan menerapkan PPKM level 3 selama libur Natal dan Tahun Baru menuai pro dan kontra. Kebijakan itu akan diterapkan pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Sejumlah kegiatan masyarakat di ruang publik pun akan kembali diperketat. Ketua Umum Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Dr. Haryadi Wibisono, melihat kebijakan tersebut sudah benar. Sebab menurutnya saat ini Indonesia masih dalam kondisi yang labil. Tren kasus COVID-19 di Indonesia saat ini memang sudah menurun dibanding pada saat varian Delta menyerang pada Juni-Juli 2021, yang mana angka kasus saat itu mencapai 50.000 jiwa per hari, dan kini menyusut hingga 394 orang per hari ini. Namun, Haryadi meminta semua pihak menyadari bahwa melonggarkan aktivitas pada akhir tahun akan membuat masyarakat seolah tidak berada dalam kondisi pandemi. Bila itu terjadi, potensi gelombang ketiga bisa saja menghantam Indonesia, yang mana ongkosnya akan jauh lebih mahal dari sebelumnya. Menurutnya, pemerintah harus memiliki strategi jitu agar sosialisasi PPKM level 3 ini tersampaikan dengan bahasa yang humanis. Dengan begitu, masyarakat yang menerima pesan ini tidak merasa dibuat tertekan. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai kebijakan PPKM level 3 yang akan diterapkan pada akhir tahun itu tidak memberikan dampak berarti. Sebab banyak celah bagi masyarakat untuk tetap bisa berlibur di penghujung tahun. Misalnya, penyekatan saja tidak dilakukan. Trubus juga menilai penerapan PPKM yang diambil pemerintah berlandaskan asumsi saja. Karena saat ini belum ada data yang menunjukkan bahwa Indonesia sudah dihantam gelombang ketiga. Selain itu, ia juga menilai sebaiknya PPKM level 3 ini tidak diterapkan kepada seluruh wilayah. Hanya daerah dengan kasus tinggi saja yang bisa diterapkan PPKM tersebut. Trubus menilai instruksi Presiden Jokowi agar lembaga dan kementerian satu frekuensi dalam kebijakan akhir tahun juga akan sulit dilaksanakan. Kebijakan yang tumpang tindih masih mungkin akan terjadi pada momen akhir tahun. Kasus COVID-19 di berbagai negara masih fluktuatif. Indonesia pun diminta untuk belajar dari kenaikan kasus yang terjadi di negara-negara Eropa. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa kenaikan kasus di Eropa hampir semuanya disebabkan oleh varian Delta. Meskipun begitu, banyak pula negara yang sudah pernah terkena lonjakan kasus akibat varian Delta dan saat ini masih berstatus landai. Namun, ada satu negara yang mulai mengalami kenaikan kembali setelah landai, yakni Sri Lanka. Kondisi-kondisi tersebutlah yang hingga saat ini masih terus dipantau oleh pemerintah. Menurut Budi, situasi pandemi COVID-19 pada seluruh kabupaten dan kota di Indonesia saat ini masih dalam keadaan baik. Akan tetapi, monitoring terhadap daerah-daerah yang berpotensi mengalami kenaikan juga dilakukan. Jika ditotalkan, ada sekitar 19 kota yang saat ini sedang dalam masa pengawasan ketat oleh Kementerian Kesehatan terkait kenaikan kasus yang terjadi. Menteri Komunikasi dan Informatika RI Johnny G. Plate mengatakan penerapan PPKM level 3 periode Nataru ini disosialisasikan lebih awal supaya masyarakat dapat mempersiapkan diri. Sosialisasi terkait peraturan PPKM level 3 akan dilakukan secara masif melalui aneka kanal komunikasi, seperti televisi, media sosial, maupun penempatan tayangan informasi di tempat-tempat publik. Sebab PPKM level 3 Nataru akan diterapkan di seluruh Indonesia, bukan berdasarkan asesmen per daerah seperti pada pelaksanaan PPKM berlevel yang diterapkan saat ini. Kendati begitu, rencana ini dikeluhkan masyarakat dan juga para pengusaha. Mayoritas mereka keberatan lantaran memupuskan harapan meraup untung di penghujung tahun.
Menanggapi hal itu, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito menyampaikan rencana penerapan PPKM level 3 periode Nataru berkaca dari pengalaman Indonesia pada tahun lalu, di mana pada periode Nataru tersebut berpotensi terhadap peningkatan kasus COVID-19. Ini lantaran momen libur panjang akhir tahun diiringi kenaikan tinggi mobilitas masyarakat. Sekian headline liputan6.com hari ini. Saya Ratu Sria Semirat undur diri. Bye!